Halo, gue Andi Leonardo dari channel Andy's Experiments, dan hari ini kita akan bahas lagi tentang konten matematika. Hari ini kita bakal kenalan sama seorang matematikawan asal Austria, namanya George Alexander Peck. Dan dia itu punya suatu teorema yang menarik, yang bisa bikin perhitungan jadi lebih gampang. So, tanpa berlama-lama, let's talk about it. Oke, jadi Peck membuat suatu teorema namanya teorema Peck. Nah, teorema Peck ini kita pakai untuk menghitung luas daerah poligon dalam kasus tertentu ya. Nah, jadi teorema Peck isinya seperti ini. Jadi luas daerah poligon itu adalah I ditambah B per 2 dikurang 1. Dengan I ini adalah banyak titik di dalam poligonnya. Sedangkan si B itu adalah banyak titik di perbatasan poligonnya. Dibagi 2, dan jangan lupa di sini ada pengurangan 1 ya. Ini memang dari bentuk rumusnya seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa poligon yang bisa kita hitung pakai teorema Peck ini, titik-titik sudutnya itu harus pas ada di koordinat yang bilangan bulat ya. Jadi tidak seperti shoelace yang bisa koordinatnya koma-komaan, tapi ini khusus buat yang koordinatnya bilangan bulat. Oke. Nah, sekarang misalkan kalau kita punya diagram kartesius seperti ini ya, dan kita mau bikin poligon misalkan seperti ini ya. Nah, maka kita bisa lihat di sini ada titik-titik yang ada di dalam dan ada juga titik-titik yang ada di batas. Yang di dalam kita kasih warna pakai warna biru, untuk yang ada di perbatasan kita kasih warna merah. Oke, sekarang kita tinggal hitung yang ada di dalam ada berapa sih? Nah, di sini kita punya titik yang ada di dalamnya itu ada 20. Sedangkan titik yang ada di batasnya itu ada sebanyak 8. Kalau kita masukin ke rumus teorema Peck yang tadi, tinggal kita hitung aja ya. Jadi rumusnya ini I-nya 20 ditambah B-nya 8 dibagi 2 dikurang 1. Maka kita bisa hitung 20 tambah 4 kurang 1 hasilnya 23 satuan luas. Udah, kayak gitu aja. Jadi nggak perlu kita harus pakai rumus, misalkan rumus persegi, rumus segitiga, dan seterusnya. Kita cukup ngitung titik doang. Kita hitung titik yang ada di dalam, dan kita hitung titik yang ada di perbatasan, masukin ke teorema Peck, dan kita langsung dapat luas daerahnya. Nah, sekarang kita mau coba eksplorasi sedikit ya. Jadi dari teorema Peck ini, kira-kira kita bisa coba aplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan di sini kita punya suatu pulau, kita udah tahu ya, ini Pulau Bali. Nah, kita akan coba hitung luas daerah dari si Pulau Bali ini hanya pakai teorema Peck. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, pertama-tama kita coba bikin si Pulau Bali itu dalam grid-grid seperti yang tadi. Kemudian kita mau hitung ada berapa banyak titik yang ada di dalam dan di perbatasan. Di sini kita udah bikin ya, titik-titik yang ada di dalamnya ada banyak, yang ada di perbatasannya juga ada banyak. Kita hitung, ternyata si I-nya itu ada sebanyak 208, dan yang di perbatasannya ada sebanyak 44. Kalau kita hitung pakai teorema Peck, maka I-nya 208 ditambah B-nya 44 dibagi 2 dikurang 1. Maka nanti kita akan dapat luasnya itu adalah sebanyak 229 unit persegi. Unit itu maksudnya ya kotak kecil yang ada di peta kita ya. Oke, sekarang coba kita konversi menurut skala yang lebih tepatnya ya. Dari skala peta yang kita pakai, satu unit atau satu kotak tadi dia itu mewakili 5 km. Maka satu unit persegi, luas satu persegi itu adalah 5 kali 5, 25 km persegi. Oke, nah tadi si luas yang udah kita hitung itu ada sebanyak 229 kotak atau unit dikalikan dengan 25 km persegi. Maka luasnya itu adalah 5.725 km persegi. Ya.
Nah, coba kita bandingkan, betul nggak perhitungan kita? Kita coba ambil sumber dari ini ya, Badan Pusat Statistika Provinsi Bali. Kalau kita lihat di tabel yang ini, dia itu nilainya sekitar 5.780,06 km persegi. Jadi ya kita cukup mendekati, tapi nggak terlalu presisi, ya mungkin karena ini hampiran aja ya, gitu. Tapi dari nilainya udah cukup oke, udah cukup mendekati. Jadi ya dengan teorema Peak kita bisa langsung menghitung luas daerah dari Pulau Bali. Gitu. Oke, nah jadi teorema ini sebetulnya sederhana banget, tapi ternyata manfaatnya bisa banyak banget gitu ya. Kita nggak perlu pakai rumus-rumus persegi, segitiga, genjang-genjang, trapesium, dan seterusnya. Kita cukup ngitung titik doang. Kita hitung titik yang ada di dalam, dan kita hitung titik yang ada di perbatasan, masukin ke teorema Peak, dan kita langsung dapat luas daerahnya. So, segitu dulu untuk konten kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada topik yang mau kita bahas, silahkan tulis di komen, dan kita ketemu lagi kapan-kapan. So, thank you semuanya. Bye-bye.